Lampu merah, tetap berpikir baik, tetap berkata-kata baik, tetap bertindak baik. Salam fresh juice. Bye. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kami kembali mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di hari Jumat 25 November 2022. Bersama pengisi Fresh Juice antara lain Romo Yandi Buntoro CDD, Romo John Laba SDB, Romo Revi Tanot, Romo Albertus Joni SCJ, Romo Siprianus Tukan SSCJ, Romo Iwan Karwayu, dan para pengisi Fresh Juice lainnya. Dengan door prize utama 2 buah handphone, 1 rice cooker, 1 blender jus, dan syarah gratis untuk 1 orang pemenang ke Holy Land bersama Fresh Juice dari Holy Global Tour. Acara juga dilanjutkan dengan siarah Fresh Juice di Bali pada hari Sabtu 26 November 2022 dengan door prize utama siarah gratis ke Turki bersama Fresh Juice di tahun 2023 oleh Renata Travel. Pendaftaran bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk berbagi dan memberikan persembahan kasih untuk pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan donasi dengan klik bit.ly/donasi FJ. Sekaligus kami menginformasikan bahwa ulang tahun Fresh Juice yang selanjutnya akan kita adakan 5 tahun lagi di tahun 2027 setelah ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 ini. Mari saat ini kita mendengarkan renungan Fresh Juice Senin 24 Oktober 2022 bersama Romo Albertus Joni SCJ dari Lampung. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Hari ini, tanggal 24 Oktober 2022, adalah hari Senin biasa pada pekan yang ke-30. Saya, Romo Albertus Joni SC, mengundang engkau untuk hari ini masuk sejenak ke wilayah yang dalam, wilayah sabda Allah yang menghidupkan, yang menyegarkan. Tenangkan batinmu, undanglah Roh Kudus untuk masuk, dan biarkan Dia bersabda dari hati ke hati dengan engkau. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 13 ayat 10-17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya, dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis
harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat yang Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice, salam sehat untuk kita semua. Suatu kali ada seorang pastor yang pergi berkendara dengan beberapa suster untuk aksi panggilan di salah satu paroki pedalaman Sumatera. Saya kenal baik dengan pastor ini karena dia juga adalah seorang Romo Dehonian sama seperti saya, Imam Hati Kudus Yesus. Dan dalam perjalanan itu, sekumpulan suster ini mungkin karena AC mobil yang terlalu dingin, kemudian merasa ingin buang air. Tetapi mau buang air kecil di mana karena SPBU masih jauh, pun kanan kiri adalah hutan-hutan yang kita tidak tahu ada hewan apa. Paling rata sedikit mungkin kebun singkong yang masih pendek sehingga tidak bisa bersembunyi di balik pohon singkong yang masih pendek toh. Nanti kelihatan. Lalu para suster untuk beberapa saat harus menahan panggilan alam itu. Dan akhirnya ketika si Romo melewati satu daerah yang penuh dengan kafe-kafe yang sangat populer di kalangan supir lintas timur Sumatera, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti. Rupanya itu bukan hanya kafe, bukan hanya tempat untuk istirahat dan minum, tapi juga terkenal sebagai daerah Red District atau daerah kawasan lampu merah. Banyak sekali di dalamnya ternyata wanita-wanita berpakaian ketat, berpakaian begitu aduhai, dan ya para suster minta izin kepada mereka untuk buang air kecil di situ. Jadi rombongan mereka masuk setelah selesai urusan dan dilegakan oleh kebaikan hati saudari-saudari kita itu. Mereka berterima kasih dan pamit keluar. Lalu sang Romo yang melihat dari balik jendela itu tersenyum. Karena apa? Sang Romo berpikir apa kira-kira yang akan dipikirkan oleh orang-orang yang lewat di jalan itu ya? Mengapa ini para suster Katolik keluar dari kafe itu? Apa yang mereka lakukan? Dan mungkin bagi yang berpikir positif dan berpikir baik pasti akan mengatakan, oh, para suster itu sedang mendoakan, sedang memberi pelayanan, sedang memberi sapaan rohani kepada mereka yang ada di dalam kafe-kafe itu. Mungkin yang berpikir buruk akan mengatakan, wah, apa yang dilakukan oleh para suster itu kira-kira ya? Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini dalam Injil, dinamika yang mirip kita temukan. Hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyapa, menyembuhkan seorang wanita yang sudah 18 tahun diikat oleh roh jahat sehingga dia bungkuk. Dia 18 tahun diikat oleh roh jahat sehingga dia tidak dapat melihat dunia dengan kepala yang tegak. Dia hanya melihat ke bawah. Pun kalau dia harus menatap orang, dia harus memiringkan kepalanya, berusaha sekuat tenaga untuk melihat ke atas. Dan sekali lagi ini sesuatu yang menarik karena angka 18 dalam tradisi Yudaisme, angka 18 itu seringkali disebut dalam bahasa Ibrani-nya chai, itu juga melambangkan atau diartikan juga sebagai hidup yang baik atau sebagai a good life. Mestinya angka 18 dalam budaya Yahudi melambangkan sesuatu yang baik, tapi rupa-rupanya dalam Injil tidak demikian. Dalam Injil angka 18 justru anehnya secara kontradiktif
melambangkan penderitaan. Tapi tentu saja tidak lama kemudian penderitaan itu dilepaskan dan dipulihkan kembali dengan hidup yang baik dengan karunia mujizat penyembuhan. Cerita ini menjadi menarik karena Anda bayangkan posisinya. Wanita ini 18 tahun diikat oleh roh, dan kemudian dia berjalan membungkuk, kesulitan berjalan dan menatap dunia, tetapi dia tetap datang ke bait Allah. Indah ya? Dia tetap datang ke bait Allah dengan kekurangannya. Dan dia disembuhkan dengan cara yang sederhana. Dia cukup pergi pada Yesus. Dan Yesus mengatakan, sembuhlah. Yesus menjamah dia, meletakkan tangannya, dan ibu itu berdiri tegap, berdiri melihat dunia dalam perspektif yang baru. Tapi sekali lagi rupa-rupanya tidak semua orang menangkap yang baik, yang positif. Tidak semua orang menggunakan kesempatan itu untuk memberkati orang lain. Dalam Injil hari ini kita melihat dan mendengar bagaimana orang Farisi itu protes. Kok menyembuhkannya pada hari Sabat? Hari Sabat itu hari istirahat, tidak boleh menyembuhkan. Sekali lagi, kalau orang sudah berpikir buruk tentang orang lain, alih-alih memberkati, orang justru akan menghancurkan dan mencelakakan. Seperti ditegur oleh Yesus kepada orang-orang Farisi itu ya. Hai kalian orang-orang munafik, lembu dan dombamu saja kamu keluarkan, kamu beri minum di hari Sabat. Dan ini anak Abraham, putri Abraham ini 18 tahun diikat dan hari ini disembuhkan, tapi you tidak bersuka cita. You malah melihat yang buruk daripadanya. You malah melihat pelanggaran alih-alih mujizat yang luar biasa. Maka teman-teman, mari kita menggunakan tiap kesempatan seperti Tuhan Yesus, mengenali kesempatan untuk memberkati orang. Mulai dengan kata-kata, mulai dengan pikiran, dan tentu saja juga dengan tindakan. Saya yakin hanya dengan demikian kita mampu menjadikan dunia di tempat yang lebih baik untuk ditempati dan ditinggali. Sekali lagi, gunakan tiap kesempatan untuk memberkati. Gunakan tiap momen untuk membawa kebaikan. Ya, kadang-kadang pikiran kita agak nakal juga ya. Kadang-kadang pikiran kita juga mungkin sedikit liar. Berimajinasi yang buruk, berimajinasi yang tidak memberkati orang lain, tapi justru malah mengganggu, menyingkirkan, merusak kebaikan. Nah, teman-temanku yang diberkati Tuhan, mari kita belajar selangkah lebih maju. Seperti Tuhan Yesus, kita melihat kondisi yang tidak baik, lalu kita ubah menjadi kondisi yang lebih baik dengan pikiran baik, dengan kata-kata baik, dengan tindakan konkret yang baik. Itulah pilihan hidup yang setia memberkati orang. Saya, Romo Albertus Joni SCY, memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berbuat baik, dan apapun yang kamu lihat dari orang, termasuk kalau melihat para suster keluar dari kafe lampu merah, tetap berpikir baik, tetap berkata-kata baik, tetap bertindak baik. Salam Fresh Juice. Bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin, 24 Oktober 2022. Saya Yofi Setiawan, beserta segenap tim Fresh Juice, mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa di Bali di ulang tahun Fresh Juice yang ke-10. Salam Fresh Juice.